Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Renungan hari ini akan mengajak kita untuk belajar dari kehidupan salah seorang tokoh gereja mula-mula yang bernama Gayus. Ada beberapa nama Gayus dalam Perjanjian Baru. Untuk renungan kita hari ini, saudara sekalian, kita akan belajar dari Gayus yang namanya disebutkan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya, yaitu surat 3 Yohanes. Yohanes di dalam surat 3 Yohanes ini memuji sikap kehidupan yang diperlihatkan oleh Gayus yang merupakan salah satu anak didiknya ini. Mengapa Yohanes memuji Gayus, saudara sekalian? Nah, mari kita belajar dari kehidupan Gayus agar kita juga mempunyai sikap hidup yang memuliakan Allah dan berdampak positif bagi kehidupan bersama seperti yang dicontohkan oleh Gayus dalam renungan hari ini. Ada beberapa hal yang membuat Rasul Yohanes memuji Gayus, saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, Gayus adalah orang yang hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 3 dan yang keempat. Gayus dipuji Rasul Yohanes karena ia hidup dalam kebenaran. Apa artinya hidup dalam kebenaran, saudara sekalian? Hidup dalam kebenaran adalah hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Gayus tidak sekadar membaca dan menikmati firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupannya. Ia adalah seorang pelaku firman. Di dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 17 dikatakan, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Oleh sebab itu, saudara sekalian, jika dikatakan Gayus hidup dalam kebenaran, maka sebenarnya berarti Gayus, di mana Gayus berada, dia menghadirkan damai sejahtera yang membawa kebenaran. Dan dampak dari kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk kehidupan bersama. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika kehadiran Gayus dalam jemaat, ia menghadirkan suasana damai sejahtera dalam relasi antar pribadi, ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan jemaat. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan ini kita juga harus hidup dalam kebenaran seperti Gayus. Sehingga dalam hidup kita juga menghadirkan damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman dalam hidup keluarga dan dalam persekutuan jemaat kita. Yang kedua, saudara sekalian, Gayus adalah orang yang mempunyai kepekaan terhadap sesamanya. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yohanes juga memuji Gayus karena dalam kehidupannya, Gayus berdasarkan imannya kepada Yesus ialah pribadi yang sangat peka terhadap sesamanya. Dan sebab itu Gayus adalah orang yang suka menolong orang lain, hidupnya menjadi berkat bagi sesama, ia berbagi berkat Tuhan bagi mereka yang membutuhkan bantuan sejauh yang dapat dilakukannya. Saudara sekalian, Yesus juga memanggil kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kita. Dan sebab itu kita juga harus menyadari bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Setiap hari Tuhan memberkati kita. Berkat Tuhan selalu baru bagi kita. Tak habis-habisnya rahmatnya bagi kita selalu baru setiap pagi. Nah, kita bisa berbagi berkat itu kepada sesama jika kita mempunyai kepekaan terhadap orang lain. Gayus dapat menjadi berkat karena ia peka pada orang lain. Yang ketiga, saudara sekalian, Gayus adalah orang yang sehat secara spiritualitas. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Yohanes memuji Gayus karena Gayus adalah pribadi yang mempunyai spiritualitas yang sehat. Sehat secara spiritual ialah yang membuat iman dan perbuatan menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena Gayus punya spiritualitas yang sehat, maka iman Gayus kepada Yesus itu nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Sehat secara spiritual inilah yang membuat Gayus memperlihatkan kasih Allah kepada sesama. Dan karena itulah Gayus dikatakan sebagai orang yang sehat secara spiritualitas. Yang keempat, saudara sekalian, Gayus adalah orang yang mendukung pelayanan gereja Tuhan. 3 Yohanes pasal 1 ayat 6 dan ayat yang ke-11. Sikap Gayus ini seharusnya berbeda dengan sikap Diofretes yang justru menghambat pelayanan gereja. Itu kita bisa lihat pada ayat 9. Diofretes selalu ingin tampil sebagai yang paling hebat. Ia ingin mengendalikan gereja Tuhan sesuai dengan kehendak hatinya karena kepandaian atau materi yang dimilikinya. Diofretes tidak menghargai para pelayan jemaat lainnya. Dia maunya sendiri.
Kejahatan seperti yang dilakukan Diotrephes tentu merusak kehidupan dan kesaksian gereja. Saudara sekalian, jangan kita meniru sikap Diotrephes dalam pelayanan kita di gereja. Sebaliknya kita harus mencontoh Gaius. Gaius mendukung pelayanan gereja dengan talenta dan apa yang dia miliki. Ia tidak arogan walaupun banyak berbuat sesuatu untuk gereja Tuhan. Ia menjadi pribadi yang diteladani dalam kehidupan jemaat karena kasihnya, karena kebaikannya, dan karena kepemimpinan yang baik di tengah jemaat. Kita harus mencontoh Gaius dalam pelayanan kita, sosial di dalam gereja kita. Sehingga pelayanan kita dapat menjadi berkat dan membuat gereja kita menjadi semakin kuat dan semakin menjadi persekutuan yang nyaman dan menyenangkan bagi kehidupan persekutuan bersama. Sedang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita meniru apa yang dicontohkan oleh Gaius. Sebab seperti kata firman Tuhan, barang siapa berbuat yang baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat yang jahat, ia sebenarnya tidak mengenal Allah. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Nah, ayat ini juga bisa menjadi sebuah peringatan bagi kita. Sekaligus juga menjadi pendorong bagi kita agar kita menjadi anggota jemaat, menjadi murid-murid Tuhan yang suka berbuat baik. Biarlah dalam kehidupan ini saudara sekalian kita mendatangkan sukacita dalam keluarga, sukacita dalam relasi dengan bersama, dan sukacita dalam kehidupan persekutuan jemaat kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.